Pertanyaan berikutnya adalah bedanya beli pakai Yoyabai sama kargo apa? Bedanya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ongkir Yoyabai itu sudah termasuk ongkir Jakarta dan pajak belum? Dia bilang gini, cara cari barang free shipping gunakan IMS. Hai guys, kemarin itu kan aku ada buka Q&A ya di Instagram. Nah, banyak dari kalian yang tanya sama aku nih mengenai import dan Taobao dan juga yoyabai.com. Nah, aku mau kumpulin pertanyaan itu jadi satu di video ini guys, supaya kalau kalian bingung kalian bisa cek video aku ini ya guys ya. Oke, jadi aku mulai dari pertanyaan yang pertama ya guys ya, yang paling sering banyak ditanya oleh kalian semua. Jadi kita mulai ya pertanyaannya ya guys ya. Nah, jadi ini adalah kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat di IG story aku ya guys ya. Nah, jadi kita mulai pertanyaan pertamanya dari Kinomora ya guys ya. Nah, dia tanya kayak gini, pernah ada kendala pengiriman dari Yoyabai yang kena redline kah? Nah, sebenarnya kalau dari Yoyabai itu kan dia jalurnya resmi ya guys. Ada dari EMS, FedEx, terus DHL. Jadi itu pengirimannya resmi. Jadi kita harus bayar pajak juga ke kantor pos kan ya guys. Jadi itu resmi dan otomatis berarti nggak ada yang namanya redline ya guys ya. Kalau kalian kirimnya pakai kargo, itu kemungkinan besar ada guys. Kalau misalnya kalian kirim pakai kargo, karena jalur mereka itu nggak resmi guys. Jadi mereka kirim secara door to door dari port to port. Kalau kalian yang nggak tahu itu redline itu apa, redline itu pemeriksaan dokumen terkait dari pemerintah untuk ngecek barang kita ini boleh masuk atau enggak ke Indonesia gitu guys. Kayak gitu ya guys, itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan yang keduanya itu aku dapat dari Juliet EXO ya. Dia bilang gini, cara cari barang free shipping gunakan IMS. Nah, kalau misalnya free shipping itu dari pakai IMS, misalnya pengirimannya secara internasional, otomatis itu nggak ada ya guys. Jadi kita tetap harus bayar ongkos kirim dari Cina ke Indonesia. Tapi kalau dari Cina ke Cina, misalnya nih kalian beli barang di taobao.com, nah suppliernya kan banyak tuh dari berbagai daerah di Cina. Nah, mereka akan kirimkan ke Yoyabai. Yoyabai itu lokasinya di Beijing. Jadi itu ada free ongkos kirimnya kalau dari si supplier kirim ke Yoyabai. Biasanya kalau misalnya kirim itu ada di cas ongkos kirimnya, pasti Yoyabai akan ngecas kita nanti ongkos kirimnya itu. Tapi kebanyakan supplier di taobao.com itu kalau kirim ke yoyabai.com itu biasanya free. Pengalaman aku nih ya guys, sesama Cina itu kebanyakan free, tapi ada juga yang bayar. Nah, caranya gimana? Nih kalian lihat screenshot aku. Nah, kayak gini nih ya guys ya, kalian lihat screenshotnya di sini nih ya. Nanti kalian bukanya di browser aja, itu akan keluar kayak gini nih, delivery, berarti ini barangnya ada di Guangzhou, nih ada tulisannya ya Guangzhou. Terus deliverynya kemana? Kita klik nih di daerahnya. Kalau Yoyabai itu kan Beijing ya guys ya. Nah, masukin distriknya di mana tuh, di Beijingnya. Nanti dia akan keluar berapa express shippingnya. Nah, di sini karena express shippingnya free shipping, jadi dia nggak ngecas ongkos kirim dari Guangzhou ke Beijing itu free gitu. Jadi kalian nggak dicas biaya kirimnya kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya biaya kirim untuk ke Cina ke Indonesia-nya itu nggak ada yang free, tetap harus kalian bayar. Pertanyaan yang ketiga itu dari Hardy JJF ya guys ya. Dia nanya, sis saya pakai Yoyabai, terus simulasi dihitung biayanya ongkos kirimnya 400.000, paling murah pakai IMS. Emang gitu ya sis? Nah, mungkin ini ada kemungkinannya si Hardy ini mungkin tinggalnya bukan di Jakarta ya, mungkin di luar kota, di mana di Kalimantan atau di Pontianak dan lain-lain. Dan kalau misalnya hitungannya di kalkulator di Yoyabai itu, kalian masukin aja berapa kilo, lalu hitungnya misalnya jangan 3 kilo dulu, hitung aja 1 kilonya berapa gitu loh. Mungkin Hardy ini salah masukin kiloannya. Kalau memang ternyata 1 kilonya 400.000, berarti mungkin dimensi barangnya besar atau kirimnya ke kota lain, ke Kalimantan, Medan dan lain-lain. Karena ongkos kirimnya itu udah include semuanya. Jadi dari Cina ke Jakarta dulu, di dropin ke Jakarta dulu, abis itu nanti akan
sirkulasi lagi biaya ongkos kirim misalnya ke Medan atau ke Jawa Barat, ke Bali gitu guys. Jadi harga 400.000 ini udah include semua ongkos kirim sampai pokoknya ke depan rumah kalian, kayak gitu ya guys ya. Paham ya guys ya? Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kapan mau nyanyi? Mau dengar kamu nyanyi? Kayaknya pertanyaannya nggak nyambung ya. Skip, lanjut. Berikutnya dari Cesen_Sunjaya ya. Dia tanya gini, dari pengalaman Cece berbelanja produk luar itu kena bea masuk berapa Ce? Nah aku sebenarnya agak lupa juga ya waktu itu aku belanja berapa. Nah pokoknya kalau nggak salah itu kalau aku belanjanya 2 jutaan gitu kena 500 apa 700 ribu gitu. Nah peraturan pajak sekarang itu kalau misalnya barangnya $3 aja, kalian beli barang $3 aja itu udah kena pajak guys. Tapi aku ambil pukul ratanya aja nih ya, pajaknya itu 22% dari total nilai barang kalian, kayak gitu guys. 22% antara 22 apa 23% itu kalau pakai NPWP. Kalau nggak pakai NPWP itu lebih mahal, kayaknya 25% sekian gitu loh guys. Dan kalian bisa cek di aplikasi Bea Cukai di Google Play ya guys. Kalau Apple Store dia belum ada, cuman adanya di Google Play aja. Kalian bisa cek di situ. Kalian bisa pakai kalkulatornya, misalnya jenis barangnya apa kalian masukin, terus berapa kilo, nanti dia akan hitung berapa pajaknya, kayak gitu ya guys ya. Ngerti ya guys? Nah untuk satu lagi juga aku mau kasih tahu kalau misalnya pajak itu bisa dikurangin ya guys kalau di yoyabai.com. Aku ingetin sekali lagi juga, kalau misalnya kalian mau kurangin pajak, kalian pakai aja kolom declare custom di Yoyabai. Jadi kalian masukin nominal invoice yang kalian mau, dan kalau bisa nilai invoice-nya jangan terlalu rendah ya guys dari harga yang sudah kalian beli. Nah setelah kalian masukin nilai invoice-nya maunya berapa, itu akan mengurangi pajak kalian, kayak gitu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Diah Rahmawati, masih aja belum paham sama caranya, padahal sudah berkali-kali nonton video Mbak, sedih aku itu. Gimana ya, sebenarnya gampang menurut aku ya, menurut aku pribadi. Karena kalau misalnya kalian buka yoyabai.com itu otomatis kan udah keluar tuh ada search engine-nya Yoyabai nih ya, aku tunjukin kayak gini ya. Nah ini kan ada search engine-nya nih, please enter the URL of your item or keyword here gitu. Jadi kalian tinggal buka aja di laptop ya, taobao.com, www.taobao.com. Setelah itu kalian klik nih, cari kalian maunya barangnya yang mana, kalian cari aja barangnya. Misalnya ketemu sepatu, kalian klik sepatunya, terus alamat URL-nya yang www.taobao.com bla 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 itu kalian copy, kalian ambil, terus kalian masukin ke sini, ke please enter the URL dan segala macam. Itu nanti akan searching sendiri di yoyabai.com-nya, ditranslate pakai bahasa Indonesia. Kalian tinggal pilih mau warnanya apa, motifnya apa, terus kalian tinggal proses order, kalian bayar. Setelah itu nunggu sekitar 7 hari sampai di gudangnya yoyabai.com. Habis itu kalian tinggal bayar ongkos kirimnya. Udah, kalian tinggal nunggu di rumah, kalian bayar pajak juga di kantor pos nantinya. Kayak gitu, gampang banget sebenarnya kan. Oke, kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kamu cantik terus, rahasianya apa ya? Ini juga nggak nyambung ya guys. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ongkir Yoyabai itu sudah termasuk ongkir Jakarta dan pajak belum? Jadi gini, ongkir Jakarta itu udah termasuk. Bahkan kalau misalnya kalian udah dapat ongkirnya itu semuanya itu udah termasuk sampai pokoknya ke depan rumah kalian. Tapi kalau pajaknya belum, kalian harus bayar sendiri pajaknya di kantor pajak ya guys ya. Seperti yang udah aku informasiin nilai pajaknya di pertanyaan aku yang sebelumnya. Jadi ini udah jelas ya. Oke, next pertanyaannya dari chip_betkul. Gimana cara mendapatkan dan menggunakan voucher di taobao.com? Nah, mungkin bukan di Taobao kayaknya ya, di yoyabai.com. Kalau di Taobao itu voucher aku belum pernah pakai jujur ya, kalau voucher-voucher di taobao.com, karena kan memang nggak pernah bisa beli langsung ke Taobao-nya ya.
Karena kan seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, kalau Taobao.com itu nggak bisa kirim secara internasional, jadi aku nggak pernah beli langsung. Pernah beli waktu itu sekali di Taobao.com langsung, terus kirim ke kargo, tapi itu pun aku nggak pernah dapat voucher. Mungkin yang dia maksud ini yoyabuy.com kali ya. Kalau yoyabuy.com pada saat pertama kali registrasi itu kalian dapat voucher $10 dari yoyabuy.com untuk kalian pakai belanja atau ngurangin ongkos kirim. Nah, statement dari mereka itu seperti ini ya, aku kasih tahu ke kalian. Nah, kalian bisa baca di sini ya, ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi intinya Yoyabuy akan kasih $10 kupon untuk pertama kali register. $6 kupon itu pada saat kalian placing order, pada saat kalian buat order, dan kalian bisa gunakan kalau barang orderan kalian itu lebih daripada $20 ke atas gitu. Nah, otomatis si $6-nya ini akan muncul gitu untuk ngurangin si $20-nya ini gitu guys. Karena di sini dia bilang coupon will be sent automatically to your account soon as you make registration. Habis itu yang kedua, kupon yang $4-nya kalian bisa gunakan untuk international shipping cost pada saat kalian udah submit untuk pembayaran si shippingnya yang pada saat proses kedua gitu loh guys. Jadi $10 itu terbagi-bagi ya, yang 6 untuk bayar si orderan, yang 4 itu untuk shipping cost-nya, untuk biaya pengiriman. Kayak gitu ya, udah menjawab pertanyaan kalian ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Celine Ton. Pertanyaannya, Cici mau tanya dong, aku belanja di AliExpress total sekitar 100 ribuan, kok tetap kena biaya cukai 10.000 ya? Mungkin dia nggak tahu ya peraturan pajak sekarang itu, kalau $3 alias $3 itu kayak 50.000 apa 60.000 gitu, itu udah kena pajak gitu ya. Jadi itu peraturan baru tahun 2020 ya guys, yang mengenai pajak. Jadi itu udah menjawab ya pertanyaan yang mengenai pajak ini ya guys ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu aku dapat dari YouTube ya. Ini videonya kalau beli koli banyak kali ya, tapi kalau cuma beli sebiji 2 biji apa masih lebih nyaman di Lazada, Shopee? Soalnya kalau ngikutin alur videonya rada ribet juga ya, kalau cuma beli sedikit nggak worth it, selisih sedikit tapi ribet. Webnya pakai bahasa Chinese, apa ini ditujukan buat pedagang grosir yang ingin stok banyak. Makasih tutor videonya, jadi opsi kalau mau belanja walaupun dikit tapi pengen nyoba langsung biar tahu perbedaannya. Untuk Lazada dan Shopee bisa datang kurang dari seminggu kalau hoki, dan maksimal 2 minggu kalau saya. Mohon diinformasikan waktu shippingnya ya. Jadi gini guys, pertanyaannya itu tadi ini buat beli stok banyak atau bukan. Sebenarnya beli sedikit juga ini menguntungkan sih ya. Memang rada capek sedikit, tapi ya namanya kalau kita mau beli barang murah itu pasti harus ada usahanya dikit, bener kan? Nah, kenapa? Karena kita kan belinya ke Taobao langsung kan, ke Cina langsung gitu. Jadi kalau beli di Lazada atau Shopee itu kan jadi kayak ada perantaranya gitu kan. Dan udah pasti itu harganya udah di up juga gitu. Jadi kalau misalnya itu terserah kalian sih, aku cuma ngasih opsi ke kalian aja. Kalian mau beli di Lazada, di Shopee, atau di Taobao.com langsung, itu opsinya di tangan kalian. Kalian bisa bandingin sendiri aja, karena di Taobao.com itu suppliernya banyak banget, ribuan. Bahkan untuk satu barang aja bisa banyak banget dan variatif harganya. Nggak cuman misalnya ada satu barang harganya cuma $10, tapi ternyata di supplier lain cuma $5 gitu loh. Jadi kayak mereka tuh bersaing gitu loh, harganya beda-beda. Ada yang murah-murah banget, ada yang mahal-mahal banget. Jadi kalian mesti juga selektif untuk carinya gitu ya guys ya. Dan kalau untuk waktu estimasi kirimnya, kalau dulu sih sebelum corona normalnya itu 7-10 hari ya kalau pakai IMS. Kalau pakai DHL 3 hari otomatis sudah pasti nyampe ke rumah, karena DHL itu biasanya pakai pesawat sendiri, jadi cepet. DHL, FedEx itu cepet banget, 3 hari aja udah sampai di rumah kalian. Tapi kalau IMS memang butuh proses lama, 7-10 hari gitu. Nah, tapi kalau kondisi corona saat ini aku juga kurang tahu pasti keadaan di lapangan gimana ya. Kayaknya sih
mungkin agak lebih mundur sedikit ya, sekitar lebih mungkin sebulanan kali ya, aku juga nggak tahu pasti sih ini. Aku pengen tunjukin ke kalian nih ya, kita lihat barang di Lazada, Shopee ya. Nih aku mau tunjukin. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian di Lazada Shopee ya guys ya. Kita ambil aja salah satu barang di Lazada Shopee ya. Kita klik aja. Misalnya barang yang mana ya guys. Nah, kita ambil dari, kita sekarang cek ya di Lazada Shopee ya. Ini barangnya kayak gini ya. Kita ambil salah satunya ya. Kita klik. Nah ya, ada baju ini. Kita ambil dulu barang, foto barangnya ya. Kita download. Lalu kita buka di, kita cari barang ini di taobao.com ya. Kita cari pakai yang gambar foto itu di paling atas. Kita klik. Nah, ini lagi proses pencarian ya, barang yang serupa atau mirip-mirip ya guys ya. Nah, jadi ini keluar nih barang yang mirip-mirip ya guys ya. Harganya tuh ada 49 yuan, 59, 46. Jadi variasi banget, banyak banget ya. Ada 45. Kita ambil ini ya guys. Ini harganya 45,6 ya guys ya. Ini ada berbagai macam size dan warna ya guys. Nah, ini kalian kalau mau lihat suppliernya jualan apa aja, kalian bisa klik yang tombol orange di ujung ini nih, yang 48, 48, 48, atasnya ada orange itu, kalian klik di situ. Nah, itu dia supplier itu nanti akan keluar barang-barang yang dia jual apa aja. Jadi ini harganya 45,6 ya guys ya. 45,6 itu 45,6 dikali 2.300. Aku ambil pukul ratanya 2.300 ya. Jadi 104. Lalu ditambah ongkos kirimnya. Kalau dress itu mungkin sekitar 30 ribuan ya. Sama pajaknya 22%. Jadi harganya dia itu 165.000 ya guys ya. Sementara di Lazada Shopee itu tadi jualnya 220.300. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya guys ya. Oke. Dan pertanyaan yang juga sering muncul nih, aku jawab sekalian semuanya di sini ya guys. Bedanya IMS sama kargo apa? Bedanya IMS sama kargo itu, kalau IMS itu kan resmi ya, menggunakan kantor pos pajak, dan kalau kargo itu kan nggak resmi ya. Jadi udah include pajaknya, semuanya udah include ya. Kalau di kargo kalian nggak usah bayar pajak lagi. Nah, bedanya kalau misalnya kalian maunya berkoli-koli belinya nih, berdus-dus atau berkarung-karung, kalian harus pakai kargo. Tapi kalau misalnya kalian belinya di bawah 1 dus, misalnya sedikit aja, itu kalian bisa pakai IMS. Karena kalau pakainya berkarung-karung, itu prosesnya agak sulit ya untuk ngurus pajak dan lain-lainnya. Dan yang kedua, cara login di taobao.com. Jadi kalau kalian mau bikin account taobao.com, kalian harus bukanya di browser, bikinnya juga di browser, jangan di handphone ya guys, di laptop atau di PC. Kalian login pakai nomor Indonesia itu bisa ya guys. Tapi kalau kalian nggak mau login pun itu juga bisa, nggak masalah, karena kan kalian cuma butuh copy paste linknya aja gitu. Kalau kalian mau pakai yoyabuy.com atau kargo-kargo yang bisa beliin barang kalian, itu cukup kalian copy linknya aja. Jadi nggak perlu login ke taobao.com-nya. Kecuali kalau kalian mau beli langsung ke taobao.com, itu kalian perlu untuk login ya, bikin account. Dan yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara taruh kode marking. Kalau kalian beli di kargo, kalian itu akan dapat kode marking dari si pihak kargonya untuk
mengidentifikasi bahwa itu barang kalian. Jadi kalian itu semacam kode unik kalian kalau itu barang kalian. Jadi kalau kalian mau belinya di yoyabai.com, kalian tinggal taruh di samping nama penerimanya guys. Tinggal bikin tanda kurung, kode markingnya kayak gitu. Terus alamatnya di bawahnya kayak gitu guys. Dan untuk packing list dan invoice, kalau kalian kirim pakai kargo itu butuh packing list dan invoice. Itu kalian bisa email atau chatting langsung ke yoyabai.com-nya untuk minta packing list dan invoice-nya kayak gitu ya guys. Dan pertanyaan yang berikutnya, bisa bayar barang tanpa PayPal pakai Genius nggak? Nah ini aku belum tahu pasti ya, karena aku juga belum pernah nyoba. Tapi setahu aku bisa, karena ada juga salah satu temen YouTube aku yang udah kasih informasi ke aku juga, kalau dia bayar pakai Genius e-card-nya itu dari Bank BTPN itu bisa untuk bayar di yoyabai.com gitu guys. Jadi kalian bisa coba aja nanti tanpa perlu perantara PayPal, kalian bisa coba langsung di yoyabai.com. Kalian klik aja yang pembayaran pakai kartu kredit, lalu masukin e-card Genius kalian kayak gitu ya guys ya. Dan kalau ada yang nanya Genius e-card BTPN itu apa, kalian cek aja video aku yang tentang top up PayPal pakai Genius dari Bank BTPN. Kalian lihat video aku yang ini ya guys ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah beli bal-balan atau ratusan kilo gimana? Nah, kalau misalnya kalian mau beli bal-balan nih dari berbagai macam toko ya, itu kalian bisa pakai yoyabai.com ya guys ya. Kalian tinggal kontak langsung aja ke yoyabai.com-nya. Biasanya mereka akan kasih ongkos kirim atau pengiriman yang murah guys, nggak usah pakai IMS atau DHL. Jadi kalian perlu kontak langsung ke yoyabai-nya itu dengan email atau chat. Kalian diskusiin aja dengan mereka kayak nego-nego gitu ya guys ya. Pertanyaan berikutnya adalah bedanya beli pakai yoyabai sama kargo apa? Bedanya itu kalau yoyabai.com itu masa titipnya lebih lama daripada kargo. Jadi kalau misalnya kalian beli dari banyak toko, kalian pakai aja yoyabai.com karena mereka masa titip di gudangnya untuk barang kalian itu bisa maksimal 3 bulan. Tapi kalau kargo masa titipnya cuma 3-4 hari aja nih guys. Jadi begitu barang-barang kalian udah sampai 3 hari, udah langsung kirim. Barang sisanya nggak mau ditunggu gitu guys. Jadi itu akan makan biaya nanti, kecuali kalau kalian belinya dari satu toko, kalian kumpulin jadi satu terus kirimnya saat itu juga, itu lebih, menurut aku lebih bagus pakai kargo kayak gitu guys, kalau belinya dari satu toko ya guys. Jadi itu bedanya antara yoyabai dengan si kargo ya guys ya. Tapi kalau misalnya ada kargo yang bisa kasih masa waktu penitipan lebih lama, ya itu lebih bagus ya, seperti aku bilang di video-video aku sebelumnya. Jadi kayak gitu ya guys ya, kumpulan-kumpulan pertanyaan yang paling sering banget ditanyain di YouTube aku atau di Instagram. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih belum jelas atau masih ada yang belum aku jelasin di sini, kalian bisa tanyain di Instagram aku ya guys. Kalian bisa DM di Instagram aku di sini nih guys ya. Maaf banget nih ya guys, aku bukannya nggak mau mentorin kalian ya guys ya. Tapi kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian silahkan tanya aja. Tapi kalau untuk mentor, aku saat ini belum ada waktu, nggak punya waktu untuk mentor, semacam mentor atau memberikan studi-studi atau pelajaran-pelajaran kayak gitu. Aku belum ada waktu guys. Jadi kalian coba aja dulu dari video aku step by step, pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang bingung, kalian bisa DM aku. Semoga sekali lagi setiap video yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian semua, buat usaha kalian, kehidupan kalian, bisa bermanfaat buat kalian ya guys ya. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Semoga video aku yang kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian semua ya guys ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video ya guys. Bye bye.